Ya. Kelihatan kan? Ya, makasih Santi Putri. Ya. Iya, Mojang Banjar. Welcome. Hari ini kita selesaikan bab 4. Kita mulai dari kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Apa tujuan perdagangan internasional? Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke. Ada berapa sih slide kita? Ada 9. Hanya 9 slide. Selesai 9 slide kita selesai. Oke? Atau sedikit itu, Pak? Nah, sedikit. Oh. Dulu itu aku itu banyak. Soalnya pelajaran aku di sekolah cuma 10 berapa? Ya, kita mulai kebijakan perdagangan internasional. Nah, aku coba bagi lagi. Slide 2. Tujuan kebijakan perdagangan internasional: melindungi industri atau sektor-sektor lain di dalam negeri, sering disebut infan industry. Jadi sering sekali kita, ya makasih Siti Aminah. Apa maksudnya melindungi industri? Misalnya industri pakaian, harga pakaian di Indonesia masih mahal-mahal. Kalau bersaing dengan industri dari Cina daratan, Cina mainland, itu kalah. Akhirnya negara kita memutuskan untuk semua barang baju dari Cina dikasih tarif atau pajak, ya, sehingga harganya lebih mahal daripada produk dalam negeri. Jadi seperti itu. Jadi produk di dalam negeri harganya jauh lebih murah. Tapi kira-kira orang Indonesia senangnya merek Indonesia atau merek luar negeri Indonesia? Ya merek sendiri lah kalau ke Thailand. Ya. Ya, boleh kembali. Halaman berapa ya? Ntar saya lihat. Kebijakan perdagangan internasional. Chapter 4. Halaman 68. Halaman 68. Bukan. Halaman, kalau PDF-nya beda jadinya. Nah, maaf, sebentar. Halaman 78 jadinya ya, kali ya, 78. Halaman bukunya 68, tapi halaman PDF-nya 78 kayaknya. Ya, betul. 77. Halaman 77, kebijakan perdagangan internasional. Ya. Oke, halaman 77 di modul ya. Melindungi industri atau sektor-sektor lain dalam negeri. Jadi di dalam negeri kita punya usaha apa? Misalnya petani kita karena harga pupuk sudah mahal,
terus biaya transportasi yang mahal, sehingga kalah bersaing dengan misalnya beras dari Vietnam. Nah, terus negara membuat peraturan semua beras dari Vietnam nanti dikasih biaya impor seperti itu. Bapak, Bapak lagi ngajar. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Melindungi industri atau sektor-sektor lain di dalam negeri. Yang kedua, mengurangi defisit saldo neraca perdagangan. Defisit saldo neraca perdagangan. Sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan yang melindungi, sehingga impor kita sedikit lebih terbatasi. Jadi maksudnya mengurangi defisit saldo neraca perdagangan, kita cegah barang-barang asing masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya tidak tidak bagus juga. Kenapa? Karena kelemahan perlindungan yang terproteksi, barang-barang kita akan menjadi jelek. Daya saing barang kita tidak bagus. Jadi sebenarnya penduduk tidak menikmati produk yang paling bagus. Itu secara teori seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh negara Zimbabwe ya, yang saat harga berasnya bisa 1 triliun karena inflasi gila-gilaan. Jadi seperti itu. Dia stop semua impor. Jadi semuanya dipenuhi oleh bangsa sendiri, berdikari gitu. Misal Indonesia sekarang tidak boleh impor minyak lagi misalnya. Apa yang terjadi? Mungkin beberapa produk menjadi sangat mahal karena keterbatasan jumlah bahan bakar kendaraan. Jadi bahan bakar kendaraannya udah nggak ada. Untuk di pulau-pulau yang terpencil itu jadi susah, sayur jadi mahal misalnya. Mata papa yang satu sudah ada yang merah lah. Warna mata itu nggak ada. Bapaknya udah tadi kakek dari salah. Papa tadi bilang kalau barang bisa jelek, bukan jelek, busuk lah. Lanjut ya, kita lanjut ya. Berikutnya, meningkatkan kesempatan kerja. Tahu apa ini artinya? Ayo kita kecoa pukul aja nanti. Meningkatkan kesempatan kerja. Dengan hidupnya sektor industri lokal, itu artinya kebutuhan tenaga kerja juga akan meningkat. Oke. Meningkatkan kesempatan kerja. Berikutnya, mencegah politik dumping. Apa ini artinya dumping? Apa dumping? Ada yang tahu? Ada yang masih ngikuti? Maksudnya baca modulnya. Tia monitor, Siti Aminah monitor.
Dumping adalah menjual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan harga barang itu di dalam negeri. Misalnya, Indomie di Indonesia harganya 8.000. Itu murah. Terus di Taiwan dijual 4.000. Loh Pak, apa untungnya? Karena kita ingin menguasai pasar Taiwan. Jadi seperti itu. Itu tidak boleh sebenarnya. Hancur bisnis negara-negara yang kita ekspor. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Politik dumping itu menjual barang yang lebih murah. Gimana antinya? Anti dumpingnya? Kita kasih aja biaya. Jadi harga barangnya akan sama dengan harga-harga barang di dalam negeri. Oke. Di Indonesia sekarang kebanjiran barang-barang luar negeri dari mana aja sih? Dari Korea kalau elektronik. Gak ada suaranya. Dari Korea, dari Jepang. Kalau Jepang udah dari dulu ya. Kalau dari Jepang dari kasar. Bukan dari Jepang, Jepang kan suka banyak kasar. Dari Indonesia sedikit, dari Taiwan sedikit, dari Amerika membajir air. So, yang di Hong Kong lama betul, yang di Hong Kong lebih membajir lagi. Besok-besok. Lama betul. Oke ya, saya lanjut lagi ya. Apa lagi? Jadi itu 4 tujuan. Pertama, kebijakan perdagangan internasional. Kan airnya segini, airnya segini, terus kalau aku ngomong di jadi ngomong kayak gitu. Ayo mau itu. Nah, contoh-contoh macam-macam kebijakan perdagangan internasional, ada tarif, ada kuota. Jenis tarif ada 2, tarif ad valorem atau tarif spesifik. Dari buku disebutkan tarif ad valorem. Apa tarif ad valorem? Pakai persentase. Kalau spesifik, besar tarif ditentukan atas dasar ukuran atau jumlah fisik. Jadi misalnya kalau di buku di halaman 78, Di kamar. ya, suatu barang dari kualitas tertentu yang harganya 150.000 dikenakan tarif spesifik sebesar 1.500 per kilogram. Jadi itu tarif spesifik. Kalau tarif ad valorem itu pakai persentase. Misalnya 2%, 3%. Jadi gitu. Kalau tarif itu dikasih harga pajaknya atau tambahan biayanya. Kalau yang kedua pakai kuota. Jadi dari Indonesia impornya maksimum hanya 1 ton. Jadi mereka rebutan tuh dari luar negeri mau ngirim barang ke Indonesia hanya 1 ton. Itu kuota. Kalau kuota absolut contohnya Zimbabwe, dia tidak
tidak mengizinkan impor sama sekali. Kalau bilateral itu perjanjian. Kalau kuota tarif gabungan antara tarif dengan kuota. Dan mixing kuota dari buku kita ketahui mixing kuota. Mixing kuota yang dikenakan pada impor bahan baku tertentu di dalam negeri. Tujuan penetapan kuota ini yaitu untuk mengurangi ketergantungan industri-industri di dalam negeri terhadap bahan baku impor. Mendorong perkembangan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Jadi contohnya kalau mobil kita pakai mixing kuota, terpaksa itu Toyota, mobil-mobil apa lagi misalnya, atau motor lah, motor Honda, Suzuki. Jadi semuanya dia masukkan, dia ajarkan orang Indonesia untuk membuat produk itu di dalam negeri sehingga bebas dari kebijakan mixing kuota. Oke. Berikutnya, kebijakan kuota ini mempunyai beberapa kelemahan berikut ini. Pertama, tidak transparan. Berbeda dengan sistem tarif, konsumen dalam negeri tidak tahu persis berapa besar sebenarnya jumlah impor dari suatu barang tertentu. Sedangkan dalam sistem tarif, pembeli dapat melihat di buku tarif. Jadi konsumen tahu harga aslinya berapa. Kan? Kalau pakai sistem kuota, sebenarnya konsumen nggak tahu barang di Indonesia ini lagi banyak atau lagi sedikit atau lagi kayak apa. Yang kedua, bisa menimbulkan distorsi pasar berupa monopoli dalam suplai pasar di dalam negeri untuk barang impor yang bersangkutan. Misalnya, impor daging sapi harus melewati orang ini. Jadi seperti itu. Impor pupuk harus melewati orang ini. Impor mesin harus lewat perusahaan ini. Jadi seperti itu. Kurang baik untuk pasar monopoli. Senada dengan nomor 2, juga menimbulkan praktek korupsi karena dibatasi importir, ada lisensi. Kalau mau punya lisensi ya harus pintar-pintar memberikan sesuatu kepada yang berwenang. Jadi seperti itu. Kecuali orangnya jujur-jujur semua misalnya. Kira-kira orang Indonesia jujur nggak? Yang jujur banyak, yang nggak jujur ada. Banyak nggak tahu, tapi kayaknya nggak banyak lah. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Jika kuota diberikan secara terbatas hanya kepada orang-orang tertentu saja, maka profit kuota dari sistem ini hanya dirasakan oleh mereka yang mempunyai lisensi impor. Jelas gitu. Jadi ini nomor 3, 4 ini sebenarnya hal yang saling berkait. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini kelemahan dari kebijakan kuota. Jadi buku ini lebih mendukung tarif.
Lanjut ya. Lanjut, ada yang ditanya? Oke. Oke, lanjut ya. Oke, slide 5. Kebijakan berikutnya adalah subsidi dan premi ekspor. Tadi ada tarif, ada kuota. Subsidi, contohnya dulu subsidi yang sampai sekarang, subsidi bensin, subsidi premium, subsidi solar, sehingga dulu hanya Pertamina aja yang harganya masih lebih murah dibandingkan sekarang. Sudah ada apa aja ya, Petronas, sudah ada Total, sudah ada apa lagi sana di Indonesia. Atau premi ekspor, larangan ekspor, tidak boleh keluar barang-barang kita, bahan-bahan baku, contohnya barang tambang. Atau larangan impor, kayak Taiwan. Kayaknya orang Taiwan nggak suka makan mie ya, dia kasih larangan impor, katanya dengan propaganda impor Indomie tidak sehat. Tapi yang dekat apartemen saya tuh, saya sering lihat itu sampah Indomie, orang-orang sini tetap aja makan kayaknya. Jadi maaf aja. Dan yang terakhir adalah diskriminasi harga untuk ekspansi pasar atau dumping. Lanjut ya, lanjut lagi ya. Jadi tadi adalah kebijakan perdagangan internasional. Sudah ada tujuannya, kira-kira perlindungan terhadap barang-barang di dalam negeri. Terus caranya ada kuota, tarif, subsidi, ya, larangan ekspor, larangan impor, dan dumping. Sekarang masalah devisa, bab berikutnya.
devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran antar negara, serta dapat diterima oleh dunia internasional. Contoh devisa dapat berupa wesel asing, cek, valuta asing, emas batangan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Fungsi utama bursa adalah mempermudah pertukaran dan pembayaran antar negara, termasuk mbak-mbak semua ya, pahlawan devisa katanya, karena bawa uang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Seperti itu. Macam devisa ada dua, yaitu devisa kredit dan devisa umum. Sumber-sumber devisa: penyelenggaraan jasa-jasa, jasa konsultan, perhotelan, pariwisata, ya, seperti itu. Hadiah atau bantuan luar negeri, ini jarang sekali nih, banyaknya utang. Ekspor barang dan jasa, pinjaman dari luar negeri, dan pendapatan dari investasi. Negara kita beli surat utangnya negara Amerika, dapat investasi, itulah termasuk sumber devisa negara kita. Penyelenggaraan jasa-jasa, pariwisata, hadiah, ekspor barang dan jasa, pinjaman luar negeri, dan pendapatan dari investasi. Panjang mau ditanya ini, gimana Pak? Skripsi Pak? Hah? Dia ganti lagi. Gak boleh itu. Boleh, cuman kalau itu aku kerjanya banyak, jadi nggak boleh anak sendiri. Artinya bukannya kalau kerja itu keseli, kalau keseli atau observasi 2 kelas setahun ini observasinya. Nah, udah ganti aja, jangan yang itu. Ganti judulku yang lama, guru di kelas university. Jadi aku sekarang interview dulu, buat klien yang jadi masalah kan interviewnya itu. Ayo besok orang ketemu poloser saat interview. Terus kayak bau gak sih? Mungkin kakak suruh. Oh iya itu. Masya Allah, sampai keluar bau gak sih? Mama masak tadi. Minggu depan, Rabu, Kamis, Jumat, gue berangkat lagi pulang Malang. Karena Ada konferensi internasional dan kami, aku tuh diikutkan ke kelas baru harus kerja mempersiapkan konferensi itu. Gue jadi tukang antar-antar tampil itu. mau dipajang. Ada mahasiswa internasional di rumah. Oke, lanjut ya. Oh, dia aja. Manfaat devisa. Ini dari buku saya copy satu-satu, membiayai impor barang-barang. Jadi kalau orang negara Indonesia beli barang-barang dari luar negeri,
Perlu nggak barang-barang di luar negeri? Masih perlu lah ya. Banyak barang-barang yang kita tidak mampu produksi sendiri. Bayarnya pakai apa? Ya pakai devisa. Membiayai jasa-jasa yang diterima dari luar negeri. Banyak jasa-jasa yang ada dari luar negeri. Contohnya apa? Pesawat terbang, misalnya jasa sewa pesawat terbang. Membiayai perjalanan dinas para pejabat ke luar negeri, ini yang termasuk yang terakhir itu ya. Anggota DPR foto-foto sama Donald Trump ya. Membiayai kantor-kantor konsulat atau militer di luar negeri. Kayak di TETO, KDEI. Kedutaan, KDEI. Membiayai pengiriman misi kesenian dan kebudayaan ke luar negeri. Sering kita itu ya juga seperti itu. Pemuda, pertukaran pemuda, jadi seperti itu dikirim. Atau olahraga, SEA Games, Asian Games, Piala Dunia. Wah, kita nggak pernah ikut Piala Dunia ya, sepak bola. Terus membayar bunga, kita punya hutang kan dari negara donor, membayar cicilan pokok hutang atau membiayai atas kredit atau pinjaman ke luar negeri. Jadi seperti itu. Jadi manfaat devisanya. Oke. Cadangan devisa adalah sekumpulan dana yang terdiri dari mata uang kuat atau hard currency yang selalu dijadangkan oleh bank sentral. Saat ini hard currency adalah USD, Euro, gitu ya, Yen, jadi seperti itu. Dan ada yang bilang mungkin masa depan uang mana coba? Uang Taiwan, bukan, uang Cina daratan. Jadi seperti itu. Ya, ini sudah sampai bab 4 kuliah kita. Kuliah kita sudah selesai 1 semester. Lebih dan kurang mohon maaf. Puasnya adalah pilihan ganda bab 4. Tapi tidak boleh mengumpulkan bab ganda 4 dulu kalau UTS-nya belum selesai. Gitu ya. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Bab 4. Ya, betul. Oke, gimana? Ya, saya lihat ya. Tapi belum saya periksa. Rencananya sehabis kelas ini langsung saya periksa ini. Ya. Ada lagi yang ditanya? Ya, betul. Di modul Siti Aminah
Ya, betul. Yuk. Betul. Sama esai enggak ya? Enggak usah. Oke. Haula mah, haula. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.